tentang sholate para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Dijelaskan dalam satu ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi kingko nek gak ngertos mutasyabihate boten paham. Saya tidak akan pernah, Allah dawuh, Allah yang dawuh, menciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk menyembah. Diperintahkan untuk menyembah, illa liya'budun. Kalimat ya'budun itu bagaimana? Kecuali hanyalah untuk menyembah pada Allah. Kalau kita ingin tahu sholat secara syariatnya para nabi dan rasul, itu adalah aktivitas apapun, ya, apapun, gerak fisik apapun, tapi hatinya bermusyahadah pada Allah. Itu. Terus mengapa ketika saat nabi yang akhir, la nabiyya ba'da, sakwise setelah itu nggak ada nabi maneh setelah Nabi Muhammad, itu kok ada berdiri, ada ruku, ada sujud, yang dikatakan salat loh ya, ada duduk dan lain sebagainya. Inilah yang dimaksud Allah dalam satu ayat, datangnya Islam untuk menyempurnakan. Terus tergantung bagaimana kita mensikapi persoalan ini dari sudut pandang kacamata syariat atau hakikat. Kalau kita menyikapi dari sudut pandang kacamata hakikat, berarti yang dikatakan sholat adalah ashadu, bisa sampai ke ilallah, hati makrifat pada Allah. Urusan fisik ngadeg, rukuk, duduk, sujud, atau fisik nyun sewu minum, hakikat lah, aku gak ngomong syariat lo ya, makan, bahkan nyun sewu hubungan intim dengan istri dan suami, manakala hati musyahadah pada Allah, iku hakikati salat. Inilah jawaban illa liya'budun. Hanya saya perintah untuk menyembah. Artinya Gusti Allah itu enggak nyuruh kita makan, enggak nyuruh kita tidur, enggak nyuruh kita apapun. Artinya gini, bagaimana semua aktivitas yang terjadi pada dirimu bernilai ubudiyah, bernilai ibadah, bernilai nyembah pada Allah. Sederhana secara syariat, aku nyambut gawe tak niati golek ngingoni anak bojo ikut termasuk ibadah. Nah, syariat sederhana, ya. Sederhana. Saya bekerja, saya niati ibadah. Bentuknya ibadah, saya berkewajiban memberikan nafkah terhadap anak dan istri. Syariat. Betul. Cuman pertanyaannya hakikat hatinya bagaimana? Nah ini loh Pak ya. Makanya ada sholatnya wong am itu nggak sama dengan sholatnya orang khos. Apalagi khawasul khawas. Ya, sholat kita sebagai orang am yang dikatakan sholat diawali takbir, dipungkasi salam. Dengan pergerakan-pergerakan yang sudah diatur. Tapi sholat wong khos, seluruh aktivitas tidak hanya secara syariat tok, tetapi juga seluruh aktivitas apapun di mata Allah bernilai menyembah, ngabdi. Jane ngoten sholat iku mboten timang waktu lho Pak, asline 50 sampai 5 waktu iki. Kan setelah Rasulullah asal keringanan lah ngoten nah. Aslinya 50 aslinya lebih banyak. Lah
Bagaimana kita bisa mencapai target aslinya 50? Ya waktu minum jenengan kudu nilai ibadah. Apapun kudu menjadi nilai ibadah. Nah di situ. Wes. Berarti salatnya Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad secara syariat adalah aktivitas apapun. Tetapi hatinya selalu makrifat pada Allah. Wes, satu. Dua, tentang hanya rasa itulah bisa akan menghantarkan hatimu bisa makrifat pada Allah, cara salat bisa khusyuk. Ngaten nggih? Bisa khusyuk. Saya sependapat dengan apa yang panjenengan dawake wau, bagaimana kita bisa sholat dengan baik tatkala hati kita tidak ada ajaran untuk masuk di dalam rasa terhadap Allah. Ya nggak bisa, tetap hati kita akan teringat terhadap yang lain. Itu pasti Pak, memang itu ya wis diketahui dan dialami jenengan kali kula sedaya. Dan inilah yang dimaksud kejadian sejarah Nabiullah Adam. Ketika beliau di surga, Allah dawuh wala taqrabu hadhihi syajarah, Adam jangan kau dekati pohon itu, asyajarah. Ya. Bukan maksudnya jangan kau makan buah khuldi itu. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Wit atau pohon. Sebab buah iku nyantole ning pohon. Bahasane Quran iku sangat balik Pak. Gak langsung buah khuldi mboten. Pohon. Iku mengisarahno dam nek awakmu nyedeki mesti kepingin. Pasti kau akan ingin. Kalau kau kepingin mesti kau akan makan. Manakala itu terjadi Adam, kau akan kuusir dari surga turun ke dunia. Guys, Nabi Adam dikasih warning. Apa sih warning itu? Peringatan nang Allah. Guys, delalah Gusti Allah yang ngongkon Banul Jan sing disebut iblis. Iblis gudon. Ngoten ya. Lah apa kula kadang-kadang nggih. Ya apa ya Gusti Allah iki bingung napa piye. Siji ngkei warning, sijine ngongkon sesuatu kongkon. Allah dawuh, kalau kau tidak makan buah khuldi, tidak mendekati buah khuldi, kau akan selamanya kekal di surga. Kalau tidak, kau akan keusir. Oh, ngoten wis. Akhirnya iblis marah. Dus iso iblis marah sapa sing ngongkon? Allah ta? Mohon maaf, sampean ngerti purel, Pak? Purel. Arek sing rokan ndukure dengkul, mene-mene kok lho, Pak. Hotel-hotel. Lokalisasi niku namine purel. Namanya purel. Yang menghabiskan kantong sampean kali kula niki lho, akhire dadi lara kanker. Kantong kering. Wis lali anak lali bojo, biasa ngoten niku. Lah. Lu sing ngongkon ning kono iku sapa? Iki nek kita ambil dari syariat sih enggak masuk, Pak. Ya karena nafsu. Nah gitu toh. Karena nafsu. Enggak karena Allah. Loh. Kalau itu semuanya ada campur tangan lain nafsu, berarti katanya Allah tidak berserikat. Rada bingung nggih, rada anja. Lah terus siapa ya? Ternyata gini. Nafsu dikongkon Allah, disuruh Allah untuk merapat ke Nabi Adam supaya Adam ikut takwane tambah kuat. Sampai tahu paku 2 sama mencep ning papan ditotok palu jiret mancep separuh bengkong. Sampai terus no? Dijabut, dibuang. Nek paku sampai totok palu, pukul dengan palu
jret separuh sik kenceng sampean tambahin ndak? Pasti sampak tembus. Artinya kita hati semakin dekat pada Allah, ujian ya semakin besar. Tapi menjadikan iman tauhid sampean tambah kuat. Ujian yang terbesar pertama adalah wa zuyyina lin-nasi hubbus syahwa minan nisa. Apa? Istri digondol. Hati-hati. Suami digondol. Hati-hati. Terbesar ini. Setelah itu wal banin, anak. Setelah itu konatiril mungkontoroh, dunya brono. Kata orang Madura, ya, nek sampai istriku dicocok petik, lah, loh, Quran ini ngoten, wazani wazaniatu fajlid, gitu, ikan zina mukson, bunuh, harus mati. Cuman syariate carane kak kita carok ndak, dirajam niku ada dua hal, mohon maaf. Wong iki digepuk ping 100, diperkirakan gepuke sadurunge 100 gepukan sudah mati. 1, 2, orang ini kedua-duanya dipendem diketno ndase tok. Orang-orang dari sholat Jumat membawa batu segini diantemi sampai fajlid, karena zinanya zina muhson, duduk mukhlason lho ya. Muhson kan ada ghairul muhson, nah, zina yang dilakukan seseorang yang sudah suami kalau Madura pasti nih Pak ya, carok ya, intinya kan dibunuh, kan gak jauh. Tapi ini kalau diterapkan di Indonesia masuk mboten? Gak masuk. Memang ini Quran, tapi Indonesia kan tidak memakai undang-undang Quran, nak mboten dah ya, KUHP, gak ngeten dah. Kita pakai undang-undang Islam sendiri yang nggak bisa Pak. Indonesia ya sana ke Mekah sana di situ loh. Nah terus ya apa kita kalau terjadi seperti itu? Ya wis ngomongin yang ngatimu ya kuyo karena Allah ya ben. Loh, itu ada sesuatu loh Pak ya. Ada maksud Allah tertentu yang kita tidak tahu. Apa? Kau diketahukan masih umur segini, udah ceraikan. Masih banyak wanita yang lebih baik sebelum kamu tua. Paham maksudku? Paham gitu? Makanya dalam bahasa perkawinan Allah membenci orang talak. Lah ngeten nggih? Tapi kalau itu persoalan alasannya karena melanggar batas yang telah ditentukan, halal Pak, nggak ada masalah. Mohon maaf, yo ojo nganggo cara, ojo kena hukum dhewe nanti lah ngono. Lah ya wis ngene, gedang ae dibawa coki ngene ae. Tapi hati kalau kita tidak tertata akhlak secara hakikat, siapapun sopo Pak sing kuat. Lah ngeten nggih? Nggak ada yang kuat. Kecuali kalau hati kita sudah betul-betul duduk makrifat Allah. Karena kita melihat sesuatu itu ya semuanya karena Allah. Cuman ada maksud, tujuan Allah lapo. Ternyata kita diselamatkan. Dipisahkan itu bukan berarti susah, tetapi dipisahkan itu Allah menyelamatkan hati kita biar tidak tergoda terus dengan hal itu. Paham ya? Yes. Jadi saya setuju dengan syu'arul basyirah, sholat itu akan bisa tertata hati makrifat pada Allah. Memang kalau tidak lewat rasa syu'arul basyirah tidak bisa Pak. Lah sekarang mestinya sudah waktunya ajaran ini disampaikan dan diterima oleh umat Islam khususnya. Yang umat Islam baksisnya ini masih ditengari ada di hukum syariat.
Wong jenenge sekolah mosok kate terus nung TK. Lah ndak toh? Kudu naik kan kudu naik wis.